Dengan saya di pelajaran matematika wajib ya. Hari ini kita belajar tentang matriks dan sifat-sifat serta operasi matriks. Sebelumnya kita harus tahu bagaimana kombinasi dasarnya dari matriks ini. Semoga kalian yang sedang menyaksikan video ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja, dan serta selalu bersemangat dalam belajar. Amin. Kompetensi dasar dari matriks adalah menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian antar matriks serta transpos. Yang kedua adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Selanjutnya, kita belajar menuliskan informasi dalam bentuk matriks. Di sini ada sebuah tabel yang berisi data murid suatu sekolah, di mana ada laki-laki dan perempuan, serta ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kita menjadikannya dalam bentuk matriks ini, kita ambil angkanya saja tanpa melibatkan huruf-hurufnya. Sehingga kita dapat di sini 90, 80, 74 sebagai baris pertama, 102, 100, dan 76 sebagai baris kedua. Sedangkan yang disebut kolom itu adalah 90 dan 102 itu adalah kolom ke-1, kolom keduanya itu 80 dan 100, kolom ketiganya adalah 74 dan 76. Sehingga kalau saya menanyakan kolom 12 adalah kolom yang anggota di baris ke-1 dan kolom kedua adalah siapa? Adalah 20. Karena di sini dia baris pertama, kolom kedua. Jadi kalau baris pertama, kolom kedua itu yang menempatinya adalah 80. Kalau misalnya dia baris kedua, kolom pertama, yang menempatinya adalah 102. Baris dan kolom ini penempatannya dapat kita tulis sebagai AIJ. I-nya sebagai baris dan J-nya sebagai kolom. Contohnya seperti ini. A11, A12, A13, dan sebagainya. Lanjut. Sama seperti yang tadi, di sini suatu informasi pada tabel kita jadikan suatu matriks. Dan kita ukur matriks ini berukuran berapa sih, berordo berapa sih. Cara menghitung ordonya itu adalah kolom dikali baris. Di sini ada kesalahan dalam penulisan. Di sini seharusnya 4 kali 2 ya. Dan selanjutnya kita diberi pertanyaan, A23 itu angka berapa sih? Yang pertama kita di sini telah mengetahui sebelumnya AIJ. I-nya itu baris, J-nya itu kolom. Berarti kalau A23 angka tersebut berada di baris kedua, kolom ketiga, berarti 7 gitu. Jenis-jenis matriks ini ada banyak, salah duanya ini ada matriks baris dan matriks kolom. Yang mana yang disebut matriks baris, yang mana yang disebut matriks kolom. Matriks baris itu jika matriksnya tersebut hanya ada satu baris. Contohnya di sini 2, min 1, dan 4. Dia dituliskan menyamping dari kiri ke kanan, itu namanya baris. Kalau dia dituliskan dari atas ke bawah, itu berarti namanya kolom. Sehingga yang kolom ini disebut dengan matriks kolom.
kesamaan dua matriks. Kesamaan dua matriks di sini kita tuh punya dua matriks, tapi dia tuh dihubungkan sama-sama dengan, berarti dengan kata lain matriks 1 itu harus sama dengan matriks 2, atau A itu harus sama dengan B. Apanya yang sama? Yang sama adalah anggota-anggotanya di dalam kedua matriks tersebut, baik itu posisi angka-angkanya, baik itu angkanya berapa. Misal A11 sama B11 itu adalah angka yang sama. Misal A11 itu 1, berarti B11 itu juga harus 1. A21 itu 5, berarti B21 itu juga harus 5. Itu. Sehingga di sini kita dapat menuliskan kesamaan dua matriks itu adalah AIJ sama dengan BIJ. Kenapa AIJ sama dengan BIJ? Kita di sini harus menentukan angkanya harus sama antara A sama B. Posisinya juga harus sama, baik barisnya ataupun kolomnya. Sehingga di sini dilihat A, 2B, C, dan X sama dengan 4, 3A, min B, dan 2C. Di sini kita langsung dapat mengetahui A sama dengan 4 kan? Ya. Terus yang kedua, 2B sama dengan 3A. Nah, ini kan sama-sama ada hurufnya. Tapi sebentar. A tadi kita sudah dapat. A tadi adalah 4. Berarti kalau A-nya 4, 3 kali 4 sama dengan 12. Berarti di matriks kedua itu adalah ada 4, 12, min B, dan 2C. Sehingga kalau misalnya 3A tadi sama dengan 12, berarti di matriks A itu yang 2B itu harus sama dengan 12 kan? Berarti B-nya dapat berapa? B-nya didapat 6. Dari 3 dikali A tadi. A-nya tadi kan 4. 4 kali 3 itu 12. Terus disama dengankan sama 2B. 12 sama dengan 2B. Berarti B-nya 12 bagi 2 sama dengan 6. Sehingga kalau B-nya udah diketahui, C-nya juga bisa diketahui. C-nya itu di sini matriks A itu adalah matriks A yang ditanya itu adalah C. Matriks B itu yang dituliskan di situ adalah min B. B-nya tadi kita ketemu 6. Sehingga C sama dengan min B, berarti C-nya sama dengan min 6. Dan X-nya sudah bisa kita ketahui, 2 dikali C. C itu tadi adalah min B. Berarti min 6. Berarti kalau misalnya X sama dengan 2C, berarti 2 kali min 6 sama dengan min 12. Jenis matriks yang lain selain matriks baris dan matriks kolom itu ada matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks yang diagonalnya adalah 1, sedangkan anggota-anggota matriks yang lainnya adalah 0. Diagonalnya itu di 1, yang lainnya adalah 0. Nah, matriks 0, semua anggotanya adalah 0. Matriks persegi, dia itu jumlah kolom dan barisnya itu ada sama. Misal, matriks 2 kali 2, matriks 3 kali 3, dan matriks 4 kali 4, dan sebagainya. Yaitu matriksnya berordo n kali n, sama. Selanjutnya matriks diagonal. Matriks diagonal ini berbeda dengan matriks identitas. Kalau tadi identitas itu diagonalnya 1, nah ini identitas kalau matriks diagonal itu diagonalnya itu cuma diagonal aja yang ada angkanya, yang lainnya 0. Bedanya sama identitas tadi, diagonalnya itu 1, 1, angkanya 1, 1, 1. Kalau misalnya matriks diagonal, angkanya terserah, tapi hanya ada di diagonalnya. Di bagian yang lain itu nggak ada angkanya. Cuma ada 0, 0, 0. Selanjutnya adalah matriks skalar. Matriks skalar
itu sama kayak diagonal tadi dan identitas tadi. Kalau identitas kan diagonalnya 1. Kalau diagonal bagian diagonalnya cuma bagian diagonalnya yang ada angkanya. Nah, kalau matriks skalar itu cuma bagian diagonalnya yang ada angkanya. Tetapi yang lainnya juga ada. Adanya berapa angkanya? Adanya itu dia 11 atau 00. Kayak yang kalian bisa lihat di sini, matriks 2 kali 2-nya itu diagonalnya 3, yang lainnya 0. Matriks yang 3 kali 3 diagonalnya itu ada 2, 23 dan 24, yang lainnya 1. Gitu. Sini pengertiannya adalah sebuah matriks persegi disebut skalar jika semua elemen di luar diagonal utamanya adalah sama. Bisa 0, bisa 1, bisa 2, dan sebagainya. Matriks transpos. Matriks transpos ini dia dari matriks asalnya itu diubah menjadi matriks transpos. Jika suatu matriks A dengan ordo M kali N, maka transpos dari A tertulis dengan A pangkat T adalah sebuah matriks yang diperoleh dengan menukar baris matriks A menjadi kolom. Yang tadinya baris diubah menjadi kolom. Yang asalnya itu misal yang asalnya itu baris, kalau misalnya diminta itu A transpos, berarti baris yang matriks awal tadi dijadikan kolom di matriks transpos tadi gitu. Contohnya kayak gini. Dia kan di sini baris pertama itu 1 2 0. Baris kedua 3 min 1 4. Nah, dia mau dijadikan transpos atau di sini dituliskan matriks B. Matriks B itu adalah transpos dari A. Sehingga 1 2 0 itu dijadikan kolom. Kolom yang mana? Kolom yang pertama atau kolom yang sebelah kiri. Dan baris yang kedua itu dijadikan kolom yang kedua. Gitu. Sehingga ordonya berubah dari yang awalnya 2 kali 3 kolom. Oh, ini juga ada kesalahan dalam penulisan ordo, seharusnya 3 kali 2. Dari yang awalnya 3 kali 2 kolomnya ada 3, terus barisnya ada 2, menjadi yang B ini juga salah ya, seharusnya 2 kali 3, menjadi kolomnya itu ada 2, barisnya ada 3 itu. Sini operasi matriks itu yang sama penyelesaiannya itu adalah penjumlahan dan pengurangan. Gimana caranya? Setiap anggota dari matriks A dan matriks B di posisi yang sama antara A dan B-nya itu dapat dijumlahkan atau dikurangkan. Di sini didapatkan kan di sini ada AIJ ditambah BIJ. Berarti setiap elemen pada A ditambah dengan anggota yang ada di B sesuai dengan posisinya masing-masing. Kalau di A pojok kiri atas, di B juga yang ditambahin adalah pojok kiri atas gitu. Dan juga pengurangan juga gitu. Sehingga di sini bisa kalian lihat satu matriks A dan matriks B. Matriks A 125, 469 dan matriks B 10, 12, 13, 15, 17, 21. Kalau ditambahkan menjadi 1 tambah 10, 4 tambah 15, 2 tambah 12, 6 tambah 17, 5 tambah 13, dan 9 tambah 21. Dijumlahkan semua, jadinya matriks hasilnya adalah 11, 19, 14, 23, 18, 30.
Begitu juga sama pengurangan, dia tinggal dikurang aja. 1 kurang 10, 4 kurang 15, 2 kurang 12, 6 kurang 17, 5 kurang 13, 9 kurang 21. Sehingga nanti dapat hasilnya sesuai dengan pengurangan dan penjumlahan yang kalian kerjakan. Sifat-sifat pengurangan dan penjumlahan dalam matriks ini, kalau A tambah C berarti B tambah A, dia komutatif. Terus kalau A tambah buka kurung B tambah C, berarti sama aja, dia A tambah B baru ditambahkan dengan C. Nah, kalau misalnya kurang, A kurang B tidak sama dengan B kurang C. Misalnya gini, 1 dikurang 2 sama 2 dikurang 1, hasilnya sama nggak? Nggak kan? Yang di kiri 1 kurang 2 itu min 1, yang di kanan 2 kurang 1 itu adalah 1. Min 1 tidak sama dengan 1 gitu. Jadi dia anti komutatif, dia nggak bisa kalau pengurangan. Kalau penjumlahan dia masih bisa. Definisi perkalian skalar di sini, jika A adalah suatu matriks dan K ada suatu bilangan skalar, seperti saya sudah sampaikan tadi, maka perkalian skalar KA adalah matriks yang diperoleh dengan mengalihkan setiap elemen dari A dengan K. Contoh di sini, hitunglah 3B dikurang 4A. Kita hitung dulu 3B-nya. Dengan skalarnya itu 3, matriksnya itu 1089. Sehingga kalau dikalikan dengan skalarnya 3, berarti 3 kali 1, 3 kali 0, 3 kali 8, 3 kali 9. Begitupun juga dengan 4A-nya, kalikan masing-masing. Sehingga kalau sudah ketemu, tinggal di sini berapa jumlahnya? 3 kali 1 dikurang 4 kali 1 berapa? 3 kali 0 dikurang 4 kali 0 berapa? 3 kali 8 dikurang 4 kali 2 berapa? Dan 3 kali 9 dikurang 4 kali 3 berapa? Gitu. Sifat-sifat perkalian skala matriks ini, dia bisa dikalikan ke dalam seperti Q tambah R dikali A. Berarti Q kali A ditambah R kali A. Nah juga yang di bawahnya, R kali A tambah B, berarti bisa R kali A ditambah R kali B. Terus yang terakhir, P dikali Q sama A, berarti bisa juga kan P kali Q terus dikalikan A gitu. Nah di sini operasi matriks dengan perkalian, sini agak berbeda. Di sini A dengan M kali N dan B dengan N kali P. Nanti order hasil kalinya adalah M kali P. Kenapa? Dia karena M-nya sama, itu berarti tinggal dihilangkan aja perkaliannya. Kita langsung ke contoh ya. Misal A-nya 2 kali 3, B-nya 3 kali 3, berarti salah satu tiganya ini ada yang sama dengan A dan B. Tinggal C-nya adalah 2 kali 3. Gitu. Sini contohnya 3415 dikalikan 2167. Gimana caranya? Baris pertama matriks pertama dikalikan kolom pertama matriks kedua. Didapatkan hasil untuk kiri pojok matriks hasil. Baris pertama dikalikan kolom kedua matriks kedua. Didapatkan hasil untuk matriks hasil yang berada di pojok kanan atas. Baris kedua dikalikan kolom pertama untuk hasil pojok kiri bawah. Baris kedua dikalikan kolom kedua matriks kedua untuk hasil pojok kanan bawah. Itu.
Jadinya 3 kali 2 ditambah 4 kali 6. 1 kali 2 ditambah 5 kali 6. 3 kali 1 ditambah 4 kali 7. 1 kali 1 ditambah 5 kali 7. Mendapatkan 30, 32, 31, dan 36. Yang tadi itu 2 kali 2, yang 3 kali 3 juga sama. Dia yang pokoknya kalau perkalian antar matriks untuk 3 kali 3 itu setiap baris dikalikan kolom, setiap baris dikalikan kolom. Kalau kolomnya ada 3, berarti nanti hasilnya juga ada 3. Baris pertama dikalikan kolom pertama berarti untuk pojok kiri atas. Baris pertama dikalikan kolom kedua, pojok kolom kedua baris pertama tengah-tengah. Baris pertama dikalikan kolom ketiga, pojok kanan atas. Yang lainnya juga gitu. Kalau baris kedua dikalikan kolom pertama berarti baris yang tengah kolom yang pertama. Baris kedua kalikan kolom kedua berarti di tengah-tengah. Baris kedua kalikan kolom ketiga berarti di tengah-tengah di kolom yang ketiga. Sampai yang ke bawah, baris yang terakhir dikalikan kolom pertama berarti pojok kiri bawah. Baris kedua kalau dikalikan kolom kedua itu tengah-tengah bawah. Baris ketiga dikalikan kolom ketiga itu pojok kanan bawah. Sehingga di sini kita lanjutkan ke determinan dan matriks. Matriks di sini itu kayak kita melakukan pembagian pada pecahan. Misal ada 2 pecahan, pecahan 1 dan pecahan 2. Kalau misalnya dibagi, berarti pecahan yang pertama itu tetap kan ya tempatnya. Nah, pecahan yang kedua itu dia pembilangan penyebutnya dibalik. Sehingga penyebutnya di atas, pembilangnya di bawah. Dan tanda pembagiannya itu diganti juga dengan tanda perkalian. Sama di sini juga matriks gitu. Kalau ada perkalian matriks, misalnya kayak gini, n dikali misalnya di sini kita ada contoh ya. Di sini inverse itu kayak pembagian, kayak proses pembagian. Bedanya dengan pecahan di sini adalah dia matriks. Sehingga dapat saya tuliskan kalau misalnya A dikali N sama dengan B, berarti kalau kita nyari A itu berarti B-nya harus dibagi dengan N kan? Harus bagi dengan N gitu. Nah, N yang di sini itu harus kita inverskan untuk bisa dibagi dengan B gitu. Sehingga di sini inverse-nya N itu dibahas di sini di determinasi matriks inverse. Inverse-nya N itu apa atau inverse-nya A itu adalah 1 per adjoin dikalikan dengan matriksnya. Contohnya seperti selanjutnya ya. Nih. Matriks inverse matriks A atau A inverse itu
1 per adjoinnya, atau diagonalnya ini, diagonal matriks aslinya ini 5 kali 5 dikurang sama 4 kali 6. Tadi itu rumusnya adalah A inverse sama dengan 1 per AB dikurang CD. Oh, salah. AC AD dikurang BC. Gitu. A inverse itu ada ininya, diingat, dikalikan sama matriks baru. Apa matriks barunya? Awalnya kan gini, matriks A itu A, B, C, D. Nah, di sini itu selain dengan 1 per AD kurang BC, matriksnya yang asal ini diubah menjadi minus A. Oh, enggak. Yang A ini tukar, yang A sama D ini tukar tempat. Di sini berarti D. Nah, yang BC ini ditukar tandanya. Kalau yang awalnya itu C, berarti nanti hasil matriks inverse-nya itu jadi min C. Terus di sini juga min B. Nah, D tadi kan kita bertukar. D-nya di atas, A-nya di bawah. Itu. Berarti di sini 1 per min 1 ini dapat dari 5 kali 5 dikurang 4 kali 6. 5 kali 5, 25 dikurang 4 kali 6 itu 24. Berarti di sini tandanya dibalik ya. Dia di sini 4 kali 6. Iya benar. AD dikurang BC berarti 4 kali 6 dikurang B kali C. 4 kali 6 dikurang 5 kali 5. 24 dikurang 25 sama dengan min 1. Jadinya 1 per min 1. 4 sama 6-nya dibalik. A sama D-nya dibalik. Ya kan, benar kan? Terus 5 sama 5-nya itu dikasih tanda yang berbeda. Sehingga di sini inverse A-nya itu adalah 1 per min 1 dikalikan dengan matriks barunya yaitu 6, min 5, min 5, 4. Sehingga didapatkan hasil ini 1 per min 1-nya kan jadi skalar. Jadi min 1 kan, berarti kalau skalar itu dikalikan dengan masing-masing anggota dari matriksnya. Yaitu 6 dikali min 1 adalah min 6, min 5 kali min 1 adalah 5, sama min 5 kali min 1 adalah 5, 4 dikali min 1 adalah min 4, gitu. Jadi kalau misalnya inverse itu ada ininya. Kalau inverse itu ada ininya. Nah, kalau misalnya inverse kalau misalnya dia determinan aja kayak gini, determinan ini, berarti dia determinan kalau dia ada kurung tegak, itu namanya determinan.
Kalau misalnya ada pangkat inverse 1, berarti dia cari inverse. Nah, kalau kayak gini tuh berarti dia determinan, cari determinan. Determinan kayak apa? Dia tinggal AD kali BC aja, AD kurang BC aja dari matriks awalnya, matriks aslinya. Gitu aja bedanya. Kalau inverse itu dia ada tambahan matriks ini dan 1 per tadi. Nah, kalau determinan itu dia cuma perkalian dan pengurangan aja di sini. Sehingga tahu kan bedanya inverse dan determinan. Ya. Operasi matriks. Di sini ada operasi kesamaan matriks, yaitu bisa A kali A, A kali A pangkat 2, A kali A pangkat 4. Berarti A kali A pangkat 3. Dia itu dianukan satu-satu semua. Sehingga kalau menyelesaikan misal A pangkat 2 itu kan enak aja, A kali A. Tinggal kita aplikasikan perkalian dua matriks tadi. Nah, kalau misalnya A kali 3 ini, A kali A tadi itu hasilnya dikalikan dengan A lagi gitu. Dan seterusnya di A pangkat 4, A pangkat 5, dan A pangkat N. Sifat-sifat perkalian matriksnya seperti ini. Perpangkatan juga. Nah, di sini saya mau menambahkan yang tadi. Maaf kejauhan slide-nya. Kalau di input materi tadi ya. Kalau dia misal kita nyari N. Kalau misalnya A-nya ini ada di kiri, berarti nanti kita nyari N itu kan B dibagi A. Tapi karena dia A-nya ada di kiri, berarti inverse A-nya juga ada di kiri gitu. Ini dikali sama inverse B. Kalau A-nya ada di kanan, berarti A-nya juga inverse A-nya juga nanti ada di kanan juga, di ruas kanan. Berarti A-nya itu ada di kanan juga. B dikalikan dengan inverse A. Pokoknya kalau misalnya A-nya di kiri, berarti di ruas kanan nanti A-nya juga di kiri. Gitu. Sampai sini ada yang sampai sini saya harapkan kalian mengerti tentang matriks dan sifat-sifatnya serta operasi-operasinya. Kalau masih ada yang belum dipahami, tolong japri saya, tolong tanyakan kepada saya di PA saya pribadi ya. Matriks ini kita gunakan di kehidupan sehari-hari ini sangat berguna, terutama untuk menyelesaikan masalah-masalah tentang, kalau di duniawinya tentang perdagangan, perindustrian, karena mereka mempunyai banyak variabel dan jenis-jenisnya. Nah, kalau misalnya kita hubungkan ke akhiratnya, di sini kan kita ada bab kesamaan matriks. Antara matriks kiri dan matriks kanan harus sama. Meskipun itu selain di kesamaan matriks, di penjumlahan dan pengurangan serta perkalian, setiap elemen pada posisi matriks itu nilainya harus benar-benar
nilai yang merupakan hasilnya, entah itu dijumlahkan atau dikurangkan gitu. Jadi kita di sini disuruh untuk bersikap adil terhadap apapun, termasuk dalam angka-angka tadi di sini. Kalau misalnya dia nggak sama, berarti operasinya ada yang salah prosesnya gitu. Semoga kalian dapat mengambil pelajaran dalam materi hari ini. Salah dan kurangnya saya minta maaf. Saya harapkan semua bisa memahaminya ya. Pesan dari saya, usahakan untuk semua kegiatan yang kalian lakukan harus sesuai dengan Bismillah. Jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.